Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apa kabar? Malam Pak. Malam Pak. Oke, kita mulai dengan materi hari ini ya. Minggu kemarin kita membahas terkait dengan apa? Terkait dengan konsep dasar sistem informasi akuntansi. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas di materi yang kedua, yaitu materi kita yang kedua terkait dengan pemrosesan transaksi, ya. Bagaimana transaksi itu bisa diproses, melalui dari apa, ya, sehingga transaksi itu akan menghasilkan sebuah keluaran atau sebuah output, ya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk dengan materi, agar materi kita hari ini dapat dipahami, dapat diterima dengan baik, ya. Setelah diterima dengan baik, maka materinya bisa dijalankan, ya, sehingga bisa dijalankan dalam pikiran kita. Untuk itu seperti biasa saya akan menampilkan sebuah ilusi, ya, sebuah ilusi yang dalam bentuk gambar, ya, di mana gambar ini sangat berarti untuk kita memulai dengan materi hari ini, ya. Di mana di sana saya akan menampilkan ada sebuah minuman yang begitu segar, dan di samping minuman juga ada gelas yang sangat kotor, di mana gelas ini tidak bisa kita gunakan karena apa? Sangat kotor. Nah, bagaimana kita bisa, ya, menggunakan gelas tersebut, ya, untuk kita gunakan? Maka yang perlu kita lakukan adalah kita membersihkan gelas kotor tersebut agar menjadi bersih sehingga dapat digunakan. Nah, itu artinya apa teman-teman? Ya, itu artinya, ya, izinkan saya untuk menghapus atau, ya, menghilangkan segala masalah teman-teman, segala problem teman-teman, ya, dan izinkan saya untuk membersihkan pikiran kalian sehingga apa yang kita pelajari dari awal sampai dengan akhir dapat diterima dengan baik, dapat dicerna dengan baik, ya, sehingga outputnya adalah dapat menjalankan untuk memberikan informasi yang pasti, ya, sehingga kita juga tidak akan gagal dalam memahami materi kita hari ini. Untuk itu kita harus bersihkan dulu gelasnya, kita bersihkan lalu kita gunakan. Sama halnya juga hilangkan atau bersihkan pikiran kita dari pikiran negatif, dari pikiran yang jelek, dari pikiran masalah pekerjaan atau masalah apapun itu, ya. Kita bersihkan sejenak sehingga materi pemrosesan transaksi hari ini dapat kita terima dengan baik. Baik, kita mulai dengan materi hari ini. Yang pertama yang perlu kita bahas teman-teman adalah terkait dengan pemrosesan transaksi ini adalah kita tidak terlepas dari bagaimana, ya, bagaimana siklus dari pengolahan data. Ya, karena ini adalah pemrosesan transaksi berarti berhubungan dengan pengolahan data. Bagaimana data itu bisa menjadikan informasi, atau bagaimana data itu bisa memberikan makna atau memberikan manfaat kepada pengguna, ya. Agar bisa memberikan makna dan memberikan manfaat kepada pengguna, maka kita harus melalui dengan sebuah yang kita namakan yaitu siklus pengolahan data. Baik, dalam siklus pengolahan data ini kita mengenal terkait dengan yang namanya input data.
data ini kita input, maka akan dikelola, ya. Sehingga setelah dikelola akan menghasilkan sebuah output atau keluaran informasi. Namun kita tidak bisa melewatkan dalam pengolahan data ini, kita harus mengenal yang namanya apa? Yang namanya penyimpanan data. Ya. Dalam pengelolaan ini atau dalam proses pengolahan data ini, maka di sana juga ada yang namanya penyimpanan atau menyimpan data. Baik, ya. Yang berhubungan dengan input data, kita harus memahami atau kita harus mengingat bahwa data itu dikumpul, ya, sekurang-kurangnya dari, ya, berbagai aktivitas. Kurang lebihnya adalah data itu berasal dari 3 aktivitas. Ya, apa aja aktivitasnya itu? Ya. Yang pertama adalah terkait dengan setiap aktivitas yang sangat menarik. Ya. Kita menginput data itu sumbernya itu berasal dari data yang sangat menarik. Yang kedua adalah sumber data, ya, yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas. Ya, sumber daya, sumber daya, ya, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas. Untuk menginput data yang ketiga adalah berasal dari aktivitas apa orang yang berpartisipasi di dalam setiap aktivitas tersebut. Nah, itulah 3, ya, 3 aktivitas yang paling utama, ya, agar kita bisa menginputkan data ke dalam pengelolaan data. Dari aktivitas ini, ya, dari aktivitas atau dari 3 aktivitas tadi, maka kita mendapatkan, ya, yang berkaitan dengan yang pertama adalah yang berkaitan dengan dokumen sumber. Di mana dokumen sumber itu adalah dokumen yang digunakan untuk memperoleh data transaksi. Pada sumbernya ketika terjadinya transaksi. Lalu contohnya apa dokumen sumber itu yang berkaitan dengan 3 aktivitas untuk bisa diinputkan dalam pengolahan data. Yang pertama yang berkaitan dengan dokumen sumber itu adalah contoh pesanan penjualan. Ada pesanan pembelian. Ada juga yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan daftar absensi karyawan. Dari 3 aktivitas juga tadi terkait dengan input data ini, maka kita menghasilkan terkait dengan dokumen turnaround. Ya. Dokumen turnaround, di mana dia katakan apa? Catatan dari perusahaan yang dikirimkan kepada pihak eksternal yang kemudian dikembalikan untuk menjadikan input. Ya. Di mana di sini saya akan memberikan sebuah contoh terkait dengan dokumen turnaround ini adalah tagihan utilitas. Lalu dari 3 aktivitas tadi juga, ya, maka menghasilkan yang terkait dengan otorisasi yang berhubungan dengan data sumber. Ya, otorisasi data sumber. Di mana di sini akan pengumpulan data transaksi dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin, ya, pada waktu dan tempat asalnya.
Yang terkait dengan otorisasi transaksi ini adalah saya akan memberikan contoh, yaitu mesin ATM. Ya, mesin ATM. Di mana mesin ATM ini dia akan bekerja di sana. Ya. Di dalamnya ada input, ada proses, ada output. Dia akan membaca apa? Dia akan membaca nomor ATM-nya sehingga dia bisa mengidentifikasikan nomor ATM tersebut pemiliknya siapa dan memiliki saldo berapa banyak dan berapa yang harus diambil. Dan dia akan memerintahkan bahwa ini yang akan harus dikeluarkan. Ini saya akan memberi contoh terkait dengan otorisasi data sumber. Lalu hal penting yang perlu saya jelaskan atau yang perlu saya sampaikan juga adalah terkait dengan penyimpanan data. Ya, terkait dengan penyimpanan data. Dalam proses akuntansi atau dalam akuntansi kita mengenal penyimpanan data itu yang berhubungan data transaksi atau yang berhubungan dengan data keuangan, ya. Dalam hal penyimpanan itu dalam bentuk yang pertama adalah dalam bentuk buku besar umum. Ya. Dalam bentuk apa? Buku besar umum. Di mana dalam buku besar umum ini akan mencakup atau memberikan ringkasan, ya, transaksi yang berhubungan dengan akun-akun dasar. Lalu yang kedua adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk buku besar pembantu. Ya, buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini saya mengambil contoh seperti apa? Buku besar pembantu piutang. Ya. Yang berhubungan dengan apa? Mencatat secara detail terkait dengan aktivitas yang berhubungan dengan piutang usaha. Mulai dari jumlah piutang, nama customernya, umur piutangnya, jatuh tempohnya kapan, saldo terakhir pada tutup buku. Nah, itu yang berkait dengan apa? Buku besar pembantu. Lalu yang terakhir terkait dengan penyimpanan data ini yang dalam akuntansi berbentuk atau dalam bentuk sebuah yang namanya akun kontrol. Ya, dalam bentuk akun kontrol. Akun kontrol ini yang akan meringkas secara detail terkait dengan saldo akun buku besar. Di mana dalam akuntansi sering kita kenal yang namanya apa? Neraca percobaan. Sehingga neraca percobaan ini adalah sebuah akun kontrol. Ya. Lalu dalam penyimpanan data ini, ya, dalam penyimpanan ini kita kenal juga ya dalam bentuk apa? Penyimpanan data itu dalam bentuk file, ya, pasti, ya. Ada yang dalam bentuk file soft copy, ada yang bentuk dengan apa? Hard copy. Nah, dalam file ini juga dibagi lagi, ada yang namanya file induk. Nah, file induk yang berhubungan dengan apa? File master. Ada yang juga dengan apa? File transaksi. Dan yang terakhir adalah dalam bentuk apa? Database. Ya, semua data yang berkaitan dengan pelanggan, yang berkaitan dengan transaksi, yang berkaitan dengan akun-akun dalam laporan keuangan, ya, itu semua tersimpan dalam penyimpanan data. Ya, yang bentuk apa? Dalam bentuk database. Yang berikutnya adalah kita akan membahas terkait dengan pengolahan data. Nah, pengolahan data di sini yang berhubungan dengan apa? Orang yang menjalankan
Atau kemarin pengolahan data itu dijalankan oleh sebuah media. Ya, oleh suatu media. Medianya ini dibantu oleh sebuah teknologi. Nah, teknologi ini bisa berjalan, kemarin kita katakan apa? Teknologi bisa berjalan kalau ada apa? Ada basis data yang jelas. Nah, sehingga apa yang kita lakukan dalam pengolahan data ini? Ya, setelah diinput datanya, ya, masuk kepada pengolah. Di dalam pengolahan apa yang kita bisa lakukan? Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah terkait dengan kita membuat data. Membuat data ini, kita akan membaca data tersebut, ya. Setelah membuat kita baca data tersebut, ini akan berasal dari aktivitas apa, dan ini akan larinya atau tujuannya ke akun apa. Ya, selain kita membaca, ya, maka yang dilakukan juga dalam pengolahan data ini yang berhubungan dengan pembaharuan data. Maka setiap saat dalam pengolahan data ini harus ada pembaharuan. Baik itu pembaharuan dari sistem perangkat lunaknya, ataupun pembaharuan secara keseluruhan yang berhubungan dengan sistem itu sendiri. Ya. Dan yang terakhir yang berhubungan dengan pengolahan data ini, ya, pada saat pembaruan maka kita akan menemukan data-data yang memang sudah tidak dibutuhkan lagi, atau yang disebut dengan data usang. Maka apa yang kita lakukan untuk data yang tidak dibutuhkan ini? Ya, maka yang kita lakukan adalah adanya penghapusan data. Dalam penghapusan data juga ada dua sifatnya. Yang pertama sifatnya permanen dan sifatnya temporer. Ya, kalau sifatnya permanen maka kita tidak akan bisa atau tidak ada kesempatan untuk memanggil data itu kembali jika kita membutuhkan. Maka kita lakukan dalam penghapusan data untuk sementara adalah kita lakukan penghapusan temporer. Di mana untuk penghapusan temporer ini kita akan membutuhkan waktu kurang lebih 1 atau 3-6 bulan. Ya, setelah 3-6 bulan kita merasa data itu tidak dibutuhkan lagi, maka boleh kita melakukan penghapusan secara permanen. Ya, apa sih gunanya gitu kan ya? Apa sih gunanya kita menghapus data itu memiliki dua sifat, ada sifat permanen dan sifat temporer. Ya. Kegunaannya apa? Kegunaannya jika data-data tersebut digunakan atau dibutuhkan yang berhubungan dengan analisa laporan keuangan. Dan seringkali data-data tersebut dibutuhkan oleh auditor. Ya, maka teman-teman ya, jangan sekali-sekalilah kalian untuk menghapus data yang berkaitan dengan transaksi bisnis dihapus secara permanen. Ya. Lakukanlah tindakan untuk penghapusan temporer. Jika semuanya sudah merasa aman dan sudah merasa tidak dibutuhkan lagi, baru dilakukan penghapusan secara permanen. Untuk apa? Untuk meringankan atau memberikan ruang lebih besar terhadap penyimpanan data, terhadap database kita. Oke, ya. Lalu terakhir yang kita beranjak terkait dengan keluaran, ya, dari input data, penyimpan dan pengolah, maka kita akan ke apa? Output, keluaran. Ya, keluarannya itu ya apa? Berupa informasi. Ya, dalam akuntansi informasi itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan keuangan. Maka pasti di sini adalah outputnya itu adalah bentuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, pihak-pihak yang berkepentingan itu adalah pihak internal dan pihak eksternal.
Lalu outputnya juga adalah dalam bentuk sebuah laporan, yang dimana ada nanti ada laporan kinerja, laporan manajerial dan laporan apa? Laporan keuangan. Ya. Dan yang paling penting adalah seorang akuntan membutuhkan output informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan. Dari kita membahas atau memahami siklus ya pengolahan data, ya, maka kita akan coba membandingkan atau coba kita melihat bagaimana ya perubahan zaman dulu dengan sekarang terkait dengan pemrosesan transaksi. Ya. Nah, kita akan melihat ya, kalau zaman dulu adalah masih bersifat apa? Masih bersifat manual. Ya, masih bersifat manual. Nah, bersifat manual. Nah, yang bersifat manual ini di mana ya kita dipaksa untuk mengerjakan secara manual yang berhubungan dengan laporan transaksi. Ya, kita membuat jurnalnya itu secara manual, kita mengerjakan atau menyelesaikan kertas kerjanya itu dengan secara manual. Namun kalau kita bandingkan dengan yang sekarang ya, itu adalah semuanya akan menjadi mudah. Karena apa? Karena semuanya adalah menggunakan sistem komputerisasi. Di mana dengan menggunakan sistem komputer ini dalam proses pengolahan datanya itu akan lebih mudah. Kita hanya kerjanya adalah menginputkan data tersebut, ya. Setelah kita menginput data, biarkanlah mesin yang akan berjalan memproses data tersebut, ya, sehingga kita hanya menunggu untuk memanggil kembali output dari apa yang kita input. Dan dengan sistem komputerisasi ini juga, ya, kesalahan-kesalahan pun akan semakin minimalis. Ya. Kesalahan pun akan semakin minimalis. Nah, sekarang saya tinggalkan yang berkaitan dengan pemrosesan transaksi dengan sistem manual. Ya, saya tinggalkan itu karena bukan sudah zamannya. Maka saya akan fokuskan kepada apa? Fokuskan kepada basis komputer. Ya, saya fokuskan kepada basis komputer. Nah, kita akan melihat dalam basis komputer ini ya, maka kita harus berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan teknik dokumentasi yang sangat rapi. Di mana ya cara sistem bekerja termasuk yang berhubungan dengan apa? Siapa? Ya, siapa yang melakukan? Apa yang dibutuhkan? Dan kapan dia membutuhkan itu, dan kapan dia menjalankan itu. Lalu di mana dia melakukannya? Habis itu mengapa atau bagaimana dia bisa mengentri data tersebut? Yang berhubungan dengan pengolahan data, penyimpanan data, yang akhirnya akan menghasilkan sebuah output informasi. Ya. Output informasi akan dihasilkan dengan baik jika ada sistem pengendalian yang baik. Dalam teknik dokumentasi ini kita akan mengenal terkait dengan diagram dan bagal alir dan tabel. Lalu kita coba yang pertama adalah terkait dengan diagram. Diagram itu adalah menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafik yang berhubungan dengan diagram. Ya. Arus data dalam organisasi secara grafik. Yang meliputi apa? Yang meliputi sumber dan tujuan data. Ya, dari mana sumber data itu? Lalu tujuannya kita apa? Atau tujuannya kita menginput atau menggunakan data itu apa? Itu yang berhubungan diagram. Lalu yang kedua adalah terkait dengan apa? Bagaimana arusnya gitu kan ya? Ya. Atau bagaimana aliran data tersebut?
ada bagaimana kita memproses transformasinya, juga yang berhubungan dengan menyimpan data dan pengendalian internal. Lalu dalam teknik dokumentasi kita kenal tadi yang namanya bagan alir, ya. Bagaimana bagan alir? Atau apa yang dimaksud dengan bagan alir? Nah, bagan alir dia katakan apa? Teknis analisis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek, ya, dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Ya. Bagan alir ini seringkali kita kenal yang namanya apa? Yang namanya adalah flowchart. Ya. Flowchart atau SOP atau alur data tersebut. Sehingga dalam bagan alir ya kita mengenal terkait dengan bagaimana dokumen itu mengalir atau aliran dokumennya seperti apa. Terus bagaimana ya kita menjalankan terkait dengan pengendalian internal. Terus yang berikutnya adalah bagaimana kita menjalankan sistemnya. Siapa aja gitu kan ya. Kapan kita menjalankan sistem. Habis itu program seperti apa yang kita gunakan. Ya. Ini yang disebut dengan bagan alir. Nah. Yang berikutnya adalah apa? Dalam proses bisnis kita mengenal terkait dengan diagram apa? Diagram atau bagan dalam proses bisnis, ya. Di mana dia katakan apa? Merupakan cara visual untuk menjalankan menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis yang meliputi apa? Yang meliputi aktivitas dalam siklus pendapatan, aktivitas dalam siklus pengeluaran. Dalam diagram proses bisnis, saya akan mengambil dua aktivitas ya dalam siklus ya yang paling utama, di mana ada siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Ya, dalam siklus pendapatan ini akan mencakup yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan penjualan, retur penjualan, atau juga yang berhubungan dengan penerimaan kas, yang berhubungan juga dengan apa? Yang berhubungan juga dengan piutang. Nah, dalam aktivitas ya siklus pengeluaran ini yang berhubungan dengan apa? Terkait dengan apa? Sistem penggajian. Habis itu pembelian, utang, dan lain-lain. Ya. Nah, dalam bagian ini atau dalam proses bisnis kita akan mengenal terkait dengan apa? Yang kita kenal terkait dengan bagan perkiraan. Nah, bagan perkiraan itu adalah apa? Daftar dari semua rekening buku besar yang digunakan oleh organisasi. Nah, pentingnya bagan perkiraan ini yang memadai ya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Nah, bagan perkiraan ini sangat penting untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan informasi. Maka bagannya harus jelas. Misalnya yang berkaitan dengan siklus pendapatan. Nah, siklus pendapatan harus dijelas, ya. Proses memperoleh pendapatan atau proses mendapatkan revenue itu bagaimana? Ya. Lalu apa aja yang terlibat dalam apa? Siklus pendapatan. Itu harus dibuat dengan bagan yang jelas. Ya. Oke. Ya. Tadi saya katakan di awal ya, terkait dengan siklus pengolahan data, ya. Tadi keluarannya itu adalah berupa laporan keuangan dan laporan manajerial. Maka saya akan menjelaskan yang pertama adalah apa? Kalau kita membandingkan atau meng-cross check ya, apakah laporan keuangan itu
beda dengan laporan manajerial. Nah, coba kita lihat yang pertama sebelum kita mengatakan bahwa beda. Ya. Dalam laporan keuangan itu menyiapkan terkait dengan neraca percobaan, membuat jurnal penyesuaian, habis itu neraca percobaan setelah penyesuaian, habis itu menghasilkan laporan laba rugi, ya, jurnal penutup, neraca saldo, dan laporan aliran kas atau arus kas. Nah, kita akan melihat di bagian laporan manajerial, dia akan menghasilkan apa aja, gitu kan ya. Nah, dalam laporan manajerial, ya, sistem informasi akuntansi juga harus mampu menyediakan bagi para manajernya dengan rinci tentang informasi operasional yang dilaksanakan organisasi. Nah, laporan manajerial ini, ya, meliputi dua hal penting. Yang pertama adalah terkait dengan anggaran atau budgeting. Yang kedua adalah terkait dengan laporan kinerja. Nah, laporan kinerja ini juga mencakup terkait dengan kinerja keuangan, kinerja sumber daya manusia, atau kinerja manajemen. Dan laporan kinerja ini juga sangat detail, ya, kinerja produksi dan sebagainya. Nah, ini adalah laporan manajerial. Nah, laporan manajerial ini mencakup secara umum. Oke, ya. Tadi kita mengenal, ya, dalam pengolahan data atau pemrosesan data tadi ada yang namanya terkait dengan pengendalian internal. Ya, pengendalian internal. Dalam pengendalian internal, ya, ada beberapa hal yang harus kita pahami, ya. Pentingnya atau fungsinya pengendalian internal itu, ya, yang pertama adalah terkait dengan memastikan bahwa semua informasi yang dihasilkan oleh sistem itu adalah handal, ya. Lalu yang kedua adalah memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen. Dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan mengamankan kekayaan organisasi. Yang termasuk di dalamnya itu ya adalah data. Ya. Ada dua metode penting, ya, ada dua metode penting agar apa? Agar fungsi dan tujuan pengendalian internal ini dapat terwujud atau dapat tercapai. Ya, yang pertama adalah menyediakan dokumentasi yang memadai atas seluruh aktivitas bisnis. Ya, yang kedua adalah memastikan pemisahan tugas yang efektif. Ini adalah dua metode penting agar tujuan dari pengendalian atau fungsi dari pengendalian ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Nah, untuk mendukung dua metode tersebut, ya, untuk mendukung dua metode penting ini, ya, harus ada dokumen-dokumen yang harus kita pahami. Ya, di mana ada dokumen sumber, ya, yang dimana adalah dokumen yang timbul dari suatu transaksi. Ada dokumen yang berkaitan dokumen produksi. Ada yang terkait dengan dokumen perputaran yang merupakan dia katakan apa? Dokumen produksi di mana dari satu sistem ke sistem yang lain. Ya. Karena di mana ya yang kita kenal dalam proses produksi itu pasti ada departemen yang saling berkaitan. Di mana ada departemen yang khusus untuk mengolah bahan baku ya menjadi barang setengah jadi. Setelah itu ya ada departemen yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang yang siap dijual. Maka setiap perbedaan atau perpindahan atau perputaran dari semua sistem ini dokumen-dokumennya harus didokumentasikan dengan baik. Ya, itu adalah proses pengendalian, ya, proses pengendalian internal dengan baik. Selanjutnya dalam proses pemrosesan transaksi ini ya kita akan mengenal
Dan bukan asing lagi ya, dalam akuntansi, dalam siklus akuntansi kita akan mengenal terkait dengan jurnal. Ya, yang berkaitan dengan jurnal. Di mana di sini ada jurnal umum, ada jurnal khusus, ada jurnal koreksi dan jurnal penyelesaian. Nah, saya tidak akan membahas terlalu jauh atau membahas secara detail terkait dengan jurnal-jurnal ini, ya, yang jurnal umum, jurnal khusus, jurnal koreksi dan jurnal penyelesaian. Ya, karena ini sudah kalian dapatkan di dalam pengantar akuntansi atau akuntansi keuangan. Nah, maka saya akan fokuskan terkait dengan apa? Terkait dengan pembukuannya ya, pembukuan yang menggunakan sistem komputerisasi. Dalam sistem komputerisasi ya, maka pembukuannya itu yang pertama yang berhubungan dengan ada yang file master, yakni file yang berisi data akun dasar. Ya. Dalam pemrosesan transaksi, dalam pemrosesan atau pengolahan data keuangan, maka ada yang namanya file master, ya, yang dimana dia katakan file yang berisi data akun dasar. Lalu ada apa? Ada file transaksi. Ya, file transaksi ini adalah file sementara untuk menyimpan catatan-catatan transaksi. Habis itu ada file referensi. Ya, file referensi ini menyimpan data yang digunakan sebagai standar untuk pemrosesan transaksi. Lalu yang terakhir yang berhubungan dengan file arsip. Ya, file arsip ini adalah file yang berisi catatan-catatan masa lalu yang digunakan untuk masa yang akan datang. Ya, hal ini yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan proses ya analisa laporan posisi keuangan. Oke, ya. Dari pembukuan sistem komputerisasi ya. Dalam komputerisasi kita harus memahami bagaimana data itu bisa berjalan ya, atau data itu bisa ya dikelompokkan ya, bisa dikelompokkan dengan baik sesuai dengan ya sifat-sifat dasarnya. Sesuai dengan karakter-karakter dasarnya. Sehingga kita mengenal terkait dengan pengkodean. Nah, pengkodean dia katakan apa ya, atau sering kita kenal adalah kode perkiraan. Dia katakan apa? Kode-kode atau angka-angka yang digunakan dalam pengelompokan transaksi akuntansi agar mudah dibaca. Ya. Kode-kode atau angka-angka yang digunakan dalam pengelompokan transaksi akuntansi agar mudah dibaca. Itu yang dimaksud dengan pengkodean. Nah, dalam proses pembuatan ya, dalam proses pembuatan kode ini kita harus memahami syarat-syaratnya. Ya. Bagaimana syarat terkait dengan membuat pengkodean? Yang pertama adalah ya, pengkodean ini dibuat sesuai dengan keinginan. Ya, pengkodeannya juga dibuat ya harus secara fleksibel. Pengkodean yang dibuat juga posisinya ya, posisi karakternya itu yang mewakili. Ya. Jadi karakter yang dibuat atau digunakan dalam pengkodean itu harus mewakili ya. Mewakili satu akun ya yang lain dengan yang lain. Lalu dia katakan juga apa ya? Kode memiliki angka karakter yang ditentukan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita membuat pengkodean, kita akan menentukan angka atau karakternya, ya. Karakter angka apa yang kita gunakan dalam pembuatan pengkodean ini. Lalu yang tidak kalah penting adalah ya, untuk membuat pengkodean atau kode akun, ya, panjangnya itu harus sama. Contoh, ya, jika kode akunnya atau kode perkiraannya itu adalah kita menggunakan untuk akun asetnya itu adalah 6 karakter, ya, maka semuanya juga harus 6 karakter. Baik aset lancar, aset tetap, dan lain-lain itu harus 6 karakter. Semua pemecahan, semua sub-subnya itu juga harus sama, yaitu 6 karakter.
Untuk apa? Ya. Tadi dia katakan apa? Agar mudah dibaca. Dan apalagi agar kita mudah dalam apa? Dalam mengcross-check. Mana data yang hilang atau mana akun yang hilang? Atau akun mana yang bermasalah? Ya. Dalam pengkodean ini ya kurang lebihnya ada 4 jenis kode, di mana ada kode urut ya atau kode yang berurutan. Ada kode blok, ada juga kode yang berupa kode grup bergeruk gitu kan ya. Ada kode numerik. Ya. Oke, ya. Ini adalah kita kenal yang berhubungan dengan pengkodean. Ya. Lalu ya, dari pengkodean ini dalam hal berhubungan dengan kita membutuhkan dokumentasi yang baik, maka kita harus ya membuat formulir. Ya, kita harus membuat formulir. Nah, apa itu formulir? Ya, formulir adalah suatu media pencatatan akuntansi yang didesain sedemikian rupa agar memberikan informasi yang tepat bagi penggunanya. Yang bertujuan apa? Yang bertujuan sebagai media pencatatan yang sama. Dan kedua adalah pencatatan akuntansi yang paling sederhana. Dan yang paling penting lagi adalah apa? Paling penting lagi tujuannya adalah mengendalikan akuntansi yang lebih mudah, ya, atau pengendalian akuntansi yang lebih mudah. Nah, dalam formulir ini ya ada prasyarat yang harus kita pahami. Yang pertama adalah terkait dengan kalau kita membuat dokumentasi ya, kita harus memahami aplikasi yang digunakan. Habis itu prosedur-prosedur yang digunakan, pengendalian apa yang digunakan, dan sampai dengan ya bukti rekonsiliasi. Nah, ini adalah syarat saat kita membuat sebuah formulir. Karena catatan akuntansi adalah catatan yang sangat penting, maka ada kurang lebih 4 hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat sebuah formulir atau dalam hal kita mendesain sebuah formulir, ya. Di mana adalah yang pertama adalah seberapa banyak penggunaan, ya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan waktu penyimpanan dan penggunaan, jenis pemakaiannya. Lalu yang terakhir ya adalah apa? Seberapa banyak rangkapnya dalam akuntansi. Hal-hal yang perlu diperhatikan ini kita tidak boleh lewatkan. Karena apa? Ini yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan cost. Ya. Sehingga kita mendesain sebuah formulir itu harus benar-benar tepat guna. Sehingga dia katakan apa? Seberapa banyak penggunaan. Ya. Yang artinya apa? Siapa aja yang membutuhkan formulir tersebut. Lalu yang berikutnya adalah kita harus memahami agar kita tidak salah membuat formulir atau membuat ya atau bahan-bahan formulirnya. Ya, kita harus tahu ya, waktu penyimpanannya itu berapa lama gitu kan ya. Yang berikutnya adalah jenis pemakaiannya. Jenis pemakaiannya bagaimana? Apakah pemakaiannya dengan menggunakan manual atau menggunakan komputerisasi? Setelah ini semua kita pahami ya, baru kita terakhir adalah seberapa banyak rangkapnya. Artinya apa? Ya, kalau kita membuat sebuah formulir ya, itu berapa play ya. Yang dimana di sini yang berhubungan dengan apa? Untuk halaman pertama dibutuhkan atau
digunakan untuk siapa, halaman kedua dan seterusnya digunakan untuk siapa, ya. Sehingga ini penting, ya. Rangkapnya ini harus benar-benar tepat. Jangan sampai kita membuat rangkap yang lebih banyak, ya. Ternyata yang dibutuhkannya cuma 2. Atau kita membutuhkan 2, tapi ya kita membuat 2, tapi yang membutuhkan 3. Nah, ini benar-benar harus dianalisa dengan baik. Sehingga kita dalam membuat sebuah sistem terkait dengan pemrosesan transaksi ini, maka kita harus benar-benar mengidentifikasi semua persoalan atau semua kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan dari internal sendiri maupun kebutuhan dari eksternal. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini selalu berkaitan dengan apa? Atau selalu berhubungan dengan dokumen transaksi. Ya. Karena kemarin saya katakan adalah kita orang akuntansi itu tidak lagi yang namanya mengatakan bahwa katanya. Orang akuntansi harus bekerja berdasarkan bukti fisik. Bukti secara real, secara nyata. Bahwa ada kejadian, ya, hari ini, ya, si A melakukan komitmen untuk menjual barang B dengan harga sekian juta. Gitu. Harus ada bukti terkait dengan apa? Buktinya kalau seperti ini adalah berhubungan bukti, ada berita acara bahwa ada komitmen, ada kerjasama. Oke teman-teman, ya, selanjutnya adalah kita akan memahami, ya, dari pemrosesan transaksi ini. Materi kita yang terakhir adalah ini, ya. Ini adalah materi kita yang terakhir untuk hari ini, ya. Mudah-mudahan materi yang terakhir ini cukup membuat kalian tersenyum. Baik, tetap bertahan, tunjukkan jempol kalian jika kalian bahagia hari ini. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, untuk itu kita cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ilmu hari ini atau apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat buat kalian, dapat memberikan manfaat untuk pekerjaan teman-teman, ya. Untuk itu ingat-ingat untuk dan jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir, karena link daftar hadir akan terlock secara otomatis 20 menit setelah saya mengakhiri pertemuan hari ini. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih.